Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 4 yang berkata demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita pasti pernah mengalami kehilangan suatu benda atau harta kita. Kalau misalnya kita kehilangan uang 500 rupiah, ya mungkin kita tidak akan mencarinya sedemikian rupa. Tapi kalau kita kehilangan uang 100.000 atau 1 juta atau benda berharga yang lainnya, seperti mungkin handphone, laptop dan lain sebagainya, mungkin pasti kita berusaha sekuat tenaga untuk mencarinya supaya ketemu. Kehilangan seringkali membuka mata kita tentang apa yang sebenarnya kita anggap penting. Karena dari reaksi hati kita saat kehilangan, kita bisa melihat betapa besar nilai sesuatu itu bagi kita. Dan sering tanpa kita sadari, kita bisa lebih panik kehilangan benda duniawi daripada kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Lebih gelisah ketika harta hilang daripada ketika doa kita mulai kering. Lebih bersemangat mengejar apa yang bisa rusak daripada membangun apa yang kekal. Padahal justru disinilah Tuhan ingin kita belajar bahwa apa yang kita kejar setiap hari mencerminkan isi hati kita, dan bahwa ada bahaya besar ketika kita begitu sibuk mencari yang sementara sampai kita lupa mencari pribadi yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 mengatakan, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Bayangkan betapa dalamnya makna ayat ini, bahwa Tuhan yang maha tinggi, yang menguasai langit dan bumi, berkenan menunduk memperhatikan manusia, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencari hati yang rindu kepadanya. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, adakah di antara mereka yang benar-benar
menginginkan aku. Dan betapa menyedihkannya jika di tengah keramaian ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani, ternyata sangat sedikit yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Bukan hanya berkat-Nya, bukan hanya pertolongannya, tetapi pribadi Tuhan sendiri. Adakah hari ini Tuhan menemukan kita sedang mencari Dia? Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada-Nya. Mencari Tuhan bukanlah tindakan sekali-sekali, bukan hanya ketika kita dalam masalah, bukan hanya saat kita terjepit, melainkan sebuah gaya hidup, sebuah kerinduan yang terus menyala, sebuah perjalanan iman yang mengajak kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari, membawa segala keletihan, kegagalan, luka, dan juga sukacita kita. Karena hanya di hadapan Tuhanlah jiwa kita benar-benar menemukan rumah-Nya. Yang Tuhan inginkan adalah sikap hati kita kepada-Nya. Yang pertama, adakah Tuhan menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Sehingga kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, cinta, dan ketekunan. Tidak ingin kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Adakah Tuhan Yesus menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita? Injil Matius pasal 6 ayat 21 di sana dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah yang menjadi lebih penting dalam kehidupan kita hari ini? Apakah harta duniawi? Apakah popularitas? Apakah kita terus mencari keduniawian dalam kehidupan kita daripada lebih mencari Tuhan? Apakah Tuhan sudah menjadi nomor 2 dalam kehidupan kita sehingga tidak lebih penting lagi daripada kepentingan duniawi kita? Jika kita jujur, seringkali hati kita lebih melekat pada pencapaian, uang, popularitas, atau kenyamanan hidup. Dan tanpa sadar kita mulai mengukur kebahagiaan dari apa yang kita miliki, bukan dari siapa yang kita miliki. Sampai suatu hari Tuhan mengizinkan kita kehilangan sesuatu, agar kita sadar bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, hanya Tuhan yang tetap setia, dan hanya Tuhan yang layak menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Jika Tuhan adalah harta kita yang berharga, maka kita akan selalu mencari Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya bagi kehidupan kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Mari, jadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, adakah kita memiliki kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan lebih dari apapun yang lain, sehingga kita mencari Tuhan dengan kerendahan hati, rasa lapar dan dahaga? Dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian B, dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kesadaran akan ketergantungan kepada Tuhan akan menghancurkan kesombongan kita, membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita hanyalah debu, bahwa segala kekuatan, hikmat, dan keberhasilan bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari kasih karunia Allah yang menopang hidup kita setiap hari, sehingga kita tidak lagi hidup
untuk membuktikan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Mengapa Tuhan ingin kita mencarinya? Sebenarnya, semua dimaksudkan untuk kebaikan kita. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada hati yang hidup kembali. Ada sukacita. Bahkan Tuhan memberi upah dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian B. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, kehendaknya atas kehidupan kita. Setiap janji ini bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan realitas rohani yang mengubah hidup. Karena ketika kita benar-benar mencari Tuhan, Tuhan memperbaharui kita dari dalam keluar, memulihkan yang rusak, menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan memimpin kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, melainkan oleh iman. Marilah kita senantiasa mencari Tuhan. Buang segala kekhawatiran kita, buang segala kegelisahan kita, buang segala ketakutan kita. Fokus kepada Tuhan. Cari Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang menyempurnakan setiap kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepuasan yang sejati. Dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus adalah sumber air hidup itu, dan hanya Dia yang dapat memuaskan dahaga terdalam manusia, bukan dunia, bukan kesenangan, bukan keberhasilan, karena semua ini hanya sementara. Tetapi kasih Tuhan kekal selamanya, mengalir dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu sadar, cari Tuhan. Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuhan adalah harta yang sangat berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan sampai harta ini hilang dari hidup kita. Mari cari Tuhan, sebab Dialah yang dapat mengisi kekosongan dalam kehidupan kita. Tuhanlah harta sejati kita. Tuhanlah permata kehidupan kita. Jangan biarkan dunia ini memuaskan kita, karena semuanya adalah kesia-siaan belaka. Carilah Tuhan dan temukanlah kepuasan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari malam hari ini kita mau berkomitmen, mau mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Karena Tuhan sangat berharga di dalam hidup kita. Kita mau berkomitmen, kita tahu kita sangat membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan, tidak ada satu hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia dan bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami, menampar kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu. Kami mau mengakui bahwa seringkali kami lebih mengejar dunia daripada mencari Engkau. Tetapi hari ini kami mau kembali kepadamu. Engkaulah harta kami yang paling berharga. Ajar kami untuk mencari wajah-Mu setiap hari, haus akan hadirat-Mu, bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan biarlah hidup kami dipenuhi oleh kekuatan, sukacita, dan kasih dari surga, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan dahsyat. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.